Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Ristianti Gunadi dari kelas 4D Farmasi Nonrek bersama dua rekan saya yaitu Canda Widya Santika dan Fajar Maulana Ridwan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang imunofluorescence. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dari imunofluorescence. Apa sih imunofluorescence itu? Imunofluorescence merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk deteksi autoantibodi yang terbentuk. Pendeteksian tersebut dilakukan dengan memberikan suatu autoantibodi, yaitu dengan antibodi sekunder terkonjugasi fluorokrom yang akan berikatan ke autoantibodi primer atau yang disebut juga dengan antibodi tubuh. Nah, teknik pewarnaan secara imunofluorescence berprinsipkan atas ikatan antigen antibodi yang dilabel dengan fluorokrom. Fluorokrom merupakan pewarna dari fluorescence. Nah, protokol dari imunofluorescence sama dengan protokol IHC, hanya saja pelabelannya saja yang berbeda. Teknik imunofluorescence juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu direct immunofluorescence dan indirect immunofluorescence. Apa sih bedanya teknik pewarnaan direct immunofluorescence dan indirect immunofluorescence? Direct immunofluorescence yaitu menggunakan antibodi yang terkonjugasi dengan fluorokrom. Sedangkan indirect immunofluorescence yaitu menggunakan antibodi sekunder. Nah, antibodi sekunder yang digunakan adalah antibodi yang terkonjugasi dengan fluorokrom ataupun antibodi yang sudah terbiotinilasi. Keuntungan dari teknik indirect immunofluorescence ini adalah kita dapat meningkatkan jumlah dari fluorokrom. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih gambar dari alat imunofluoresensi itu? Di sini ada ya alatnya, gambar dari imunofluorescence, bisa dilihat alatnya seperti itu. Imunofluoresensi adalah jenis pemeriksaan penunjang yang semakin sering digunakan pada imunodermatologi pada saat sekarang. Imunofluoresensi mendeteksi antibodi yang terikat pada antigen dalam jaringan atau serum. Nah, kompleks antibodi antigen dideteksi dengan mikroskop ultraviolet dengan mengikat antibodi dengan pewarna fluorokrom. Fluorokrom itu sendiri merupakan zat dengan elektron yang jika disinari dengan cahaya dengan panjang gelombang tertentu akan mencapai tingkat energi yang lebih tinggi tetapi tidak stabil. Ketika elektron pada fluorokrom kembali ke tingkat energi yang normal secara spontan, maka elektron akan memancarkan gelombang cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang sehingga bisa disaksikan atau bisa dilihat oleh mata kita sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja imunofluoresensi. Yang pertama, ada pemeriksaan imunofluorescence direct atau DIF. Ini bertujuan untuk mendeteksi autoantibodi yang melekat pada jaringan secara in vivo dengan bantuan suatu autoantibodi yang ditambahkan bahan fluoresen. Nah, yang kedua ada pemeriksaan imunofluorescence indirect atau IIF. Ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi dalam serum atau circulation antibody dengan cara tidak langsung, yaitu dengan melekatkan autoantibodi pada substrat terlebih dahulu, kemudian diperiksa dengan mikroskop fluoresen. Nah, yang ketiga ada teknik cell split skin, yaitu variasi teknik pemeriksaan imunofluoresensi untuk mendeteksi jenis dan lokasi autoantibodi secara pasti. Teknik ini, pemeriksaan ini dapat digunakan untuk pemeriksaan DIF maupun EIF. Nah, yang keempat ada mikroskop fluoresen, yaitu mikroskop yang digunakan untuk melihat zat organik atau inorganik melalui fenomena fluoresensi dan fosforesensi. Ini berbeda dari mikroskop cahaya biasa, jadi sumber cahaya pada mikroskop fluoresen adalah lampu merkuri atau xenon yang difilter melalui excitation filter dan diarahkan ke spesimen. Kemudian, zat fluorokrom pada spesimen akan menyerap dan memancarkan kembali cahaya dan energi foton. Nah, di sini juga ada kegunaan dan manfaat dari imunofluoresensi, yaitu merupakan suatu pemeriksaan imunohistokimia atau pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan lokasi antigen spesifik di jaringan atau sel dengan menggunakan reaksi antigen antibodi. Pada pemeriksaan ini digunakan antibodi yang ditandai dengan bahan fluoresen untuk memvisualisasikan lokasi reaksi antigen antibodi tersebut. Di bidang dermatologinya pun pemeriksaan imunofluorescence merupakan pemeriksaan
penunjang untuk mendiagnosa beberapa dermatologis vesicobulous kronis, yaitu penyakit jaringan konektif, contohnya itu seperti lupus dan vaskulitis, serta untuk menilai keaktifan penyakit vesicobulosa kronik ini, contohnya seperti pemphigus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana Ridwan. Saya di sini akan memaparkan materi tentang serologi imunofluoresensi. Nah, yang pertama yaitu pengertian antigen antibodi. Antigen merupakan substansi yang dapat menginduksi respon imun. Substansi tersebut dapat berupa lipopolikasarida atau LPS yang dimiliki oleh bakteri gram negatif, lipoteichoic acid atau LTA yang dimiliki oleh bakteri gram positif, flagella, DNA, toksin, dan lain-lain. Nah, di dalam tubuh antibodi memiliki 3 fungsi, yaitu pertama netralisasi, kedua opsonisasi, dan yang ketiga komplement. Antibodi dapat melakukan netralisasi dengan cara mengenali antigen dan patogen secara spesifik sehingga mencegah patogen berikatan atau menempel pada sel inang. Antibodi juga dapat menyelimuti tubuh patogen dengan cara mengenali antigen yang berada di permukaan patogen secara spesifik sehingga mempermudah proses. Antibodi dapat mengaktifasi kumpulan protein yang disebut dengan komplement. Komplement tersebut dapat meningkatkan proses inflamasi, opsonisasi, dan pelisisan sel. Yang selanjutnya ada interaksi antigen body. Semua metode imunoassay berdasarkan pada reaksi spesifik dan sensitif antara antigen dan antibodi. Nah, pengikatan antara antibodi dan antigen tergantung pada interaksi non-kovalen yang bersifat reversibel. Terdapat ilmu jenis interaksi yang terlibat pada pengikatan antigen dan antibodi, yaitu ikatan hidrogen dan gaya elektrostatik van der Waals dan ikatan hidrofobik. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis imunoassay, itu ada reaksi primer dan juga ada reaksi sekunder. Nah, untuk yang terakhir yaitu contoh dari imunofluoresensi, metode indirect immunofluorescensi atau ANA-IF. Metode ini menggunakan cara dengan pada slide atau kaca pemeriksaan ditaruh sel manusia yang dicampur dengan serum dari darah pasien atau subjek yang diperiksa. Campuran tersebut kemudian diinkubasi dengan menambah fluorokrom, suatu protein antibodi konjugasi terhadap IgG manusia. Nah, ini adalah zat yang akan berpendar melalui proses fluoresensi karena mengandung zat fluoresin seperti fluoreskin isoketanate atau VITC. Nah, contohnya jika Anda memegang telepon seluler, maka jenis layar yaitu AMOLED memiliki prinsip kerja yang mirip dengan fluoreskin. Dari hasil inkubasi ini kemudian dilihat di mikroskop dan dilihat pola sebaran warna fluoreskin dan tempatnya baik di sitoplasma maupun di inti sel.